Assalamualaikum. Halo lur, kita ketemu lagi di Cedol 25. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, sehat jasmani, rohani, dan sehat rezekinya. Oke, kali ini ada motor Supra X125 dengan kondisi seperti ini. Catnya pada retak-retak. Nah, ini adalah motor milik Maklar. Dan ini nantinya akan kita cat ulang total full body ya, kita akan cat full body. Nah, dengan kondisi seperti ini, sesuai judul, berapakah biayanya untuk pengecatan motor seperti ini full body untuk Maklar? Intro dulu, check it out. Oke lur, lanjut. Ini untuk kondisi motornya seperti ini ya. Catnya pada meletek seperti kekeringan, nggak ada air, nggak ada hujan, jadinya meletek. Dan bagian-bagian tebeng yang lain pada pecah. Ada bagian yang hilang, putus, robek ya seperti ini. Ada yang hilang, dianya hilang. Ya ini hilang ya, nggak ada sambungannya. Nantinya juga akan kita tambal, kita kembalikan seperti awal, seperti semula. Nah, kondisinya seperti ini. Persekoknya warnanya kuning, postepnya warnanya kuning. Nah, bagian bawah ini adalah masalah yang paling sering dialami motor Honda Supra. Patah, sambungan bodi bawah ini patah, cuil. Apalagi kalau nggak stroke, polisi tidur, dia akan patah, hilang, nggak ada cuilnya. Nah, kita bahas tentang biaya dulu ya, seperti di judul. Sambil kita lihat dulu kondisi motornya jadi seperti itu ya. Nah, untuk biaya di daerah sini itu kan ya Maklar lah, namanya Maklar. Mintanya kan ya pasti ngirit, tapi hasil tetap bagus. Nah, di situ kita harus benar-benar bisa mikir kreatif gimana caranya dengan harga yang tarif yang rendah, tapi kita bisa memaksimalkan hasilnya dengan bahan yang ngirit. Nah, bisa dibilang seperti itu ya kalau kita ngerjain motor Maklar. Karena mintanya irit, harganya murah, hasilnya bagus. Wes mumet. Oke, ini kondisinya kita tahap pertama kita solderin terlebih dahulu ya. Untuk bagian-bagian yang patah tadi kita kembalikan seperti semula. Nah, untuk biaya ya. Untuk biaya di daerah saya, sekitar saya ini ngecat body full. Ini untuk Maklar ya, beda dengan konsumen pemakai yang bukan Maklar. Nah, untuk Maklar itu harganya itu atau tarifnya untuk full body seperti ini kisaran 200 sampai 350. Ya, 350. Ada yang 200.000. Ya, tergantung kondisinya ya. Nah, dengan harga seperti itu kan kita harus benar-benar ngirit bahan. Ada yang mungkin kalian sering menemui hasil pengecatannya itu jelek, nggak bagus, udah warnanya beda, terus tidak mengkilap, catnya terus kasar. Kondisi seperti itu ada beberapa faktor yang menyebabkan ya. Sebenarnya untuk tukang cat, tukang semprot ini itu bisa ngerjain dengan hasil yang maksimal dan hasilnya itu bagus
itu bisa. Semua tukang cat itu bisa. Nah, yang membuat mereka tidak bisa atau hasilnya jelek itu ada 2 faktor. Itu menurut saya ya. Jadi faktor pertama adalah waktu, yang kedua adalah biaya. Nah, untuk masalah waktu, biasanya kan ada konsumen yang pengen mintanya cepat selesai jadi. Apalagi kalau konsumen itu belum mengerti tentang dunia pengecatan atau tidak tahu proses pengecatannya. Mas, ini minta dicat, nanti sehari jadi ya, itu kan ada. Nah, sebenarnya kalau sehari jadi itu bisa tergantung kita punya karyawan atau tidak, atau kita kerjakan sendiri. Terus kondisi motor, kalau kondisinya halus, tidak ada yang patah, tidak ada yang hilang, kondisinya halus dan belum pernah dicat, mesti cat bawaan pabrik, itu bisa ya. Apalagi untuk motor-motor matic itu kan bagiannya cuman sedikit. Nah, yang kedua adalah biaya. Ini yang masalah yang paling penting, yang sering terjadi dialami oleh teman-teman seprofesi ya. Untuk masalah biaya. Apalagi kalau kita ketemu orang-orang yang belum ngerti tentang dunia pengecatan. Ini cat yang bagus, ini yang cat yang jelek seperti ini. Mereka yang belum tahu mungkin akan bilang, kok mahal banget mas? Ngecat cuma segini kok mahal harganya? Berarti ya dialamin seperti itu. Kalau kita kasih harga yang agak mahal, itu pasti hasilnya juga akan bagus. Nah, kalau nggak bagus ya kamu komplain. Ngecatnya mahal kok hasilnya jelek ya, kamu komplain aja, meneng wae terus nemburi rasan-rasan. Ngecatnya kono ki elek, ngono iki. Ya komplain, tanya dong sama yang ngerjain. Ini kok harganya mahal, kenapa hasilnya seperti ini? Nanti juga akan dikasih tahu. Oke, itu tadi 2 faktor yang mempengaruhi hasil pengecatan ya, yaitu waktu dan biaya. Ya, sebelum kita eksekusi, kalau ada konsumen yang belum mengerti tentang dunia pengecatan, kita ajak ngopi dulu, kita jelasin prosesnya, dan bisa kita kasih pengertian tentang pengecatan supaya mereka tahu, oh begini toh prosesnya, kenapa kok harganya mahal. Ternyata bahannya yang digunakan memang harganya mahal. Ya seperti itu. Karena kita itu seniman. Kita itu dokter kecantikan motor. Satu dokter loh, seniman. Ya iya kan, kita memperbaiki motor yang kondisinya jelek. Kita perbaiki, terlihat seperti baru lagi. Kita itu dokter, kita itu yang kita jual itu skill dan keahlian. Kita bukan jualan cat. Jadi ya hargailah kami sebagai seniman, keahlian kami dalam dunia pengecatan. Karena kalau motor kalian dicat dengan bagus, pasti akan terjual dengan harga yang bagus juga. Untuk motor Supra X125 yang saya kerjakan ini, saya tarif 300.000, ditawar jadi 280. Ya karena orangnya adalah pelanggan ya nggak apa-apa. Karena juga ini warnanya itu hitam. Jadi warna hitam itu untuk pengerjaannya itu penanganannya lebih mudah daripada warna-warna yang cerah, warna merah, warna biru, warna putih yang harus menggunakan dasaran. Sebenarnya kalau untuk harga segitu kita itu rugi di waktu. Kalau untuk bahan bisa kita press, tapi kalau untuk waktu kita adalah rugi. Kenapa rugi? Kalian bisa bayangkan kalau harganya 280 ya, anggap saja 300.000 ya. 300.000
Terus ini untuk pengerjaannya itu 3 hari nggak selesai. 1 hari waktu bongkar dan juga untuk proses penambalannya, penyambungan bodi-bodi yang pecah itu 1 hari. Itu bisa kelar, bisa tidak selesai. Dan juga untuk pengelupasan stripping. Nah, ini stripping ini sudah lawas, jadi pengelupasan atau ngeletek stiker itu agak lama dan sulit. Ini saya menggunakan Clear NC. Kalian bisa lihat di awal tadi, kalau sebelum dipasang stiker itu warnanya itu hitamnya itu sedikit kasar dan kurang mengkilap, tidak terlalu halus. Nah, jadi kita menggunakan Clear NC lalu kita poles atau kita kompon. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Bisa halus dan lebih mengkilap daripada tadi. Nah, di sini untuk waktunya itu kan bertambah. Kenapa? Karena setelah kita selesai mengecat, kita harus mengompon bodinya. Nah, untuk proses mengompon ini ya kurang lebih ya sekitar 2 jaman ya. Dan masangnya. Jadi ya ini untuk pengerjaan 3 hari lebih lah untuk prosesnya. Nah, kalian bisa bayangkan dengan harga segitu, terus harian kita atau jasa kita per hari dihargai berapa. Nah, sebenarnya itu tidak nutup untuk biaya tenaga sebenarnya. Jadi kita rugi di tenaga. Oke. Semoga kalian mengerti. Kalau ada hal-hal yang belum paham atau tidak mengerti, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Ini hasilnya setelah jadi seperti ini ya. Oke, matur suwun sudah nonton. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. See you. Assalamualaikum.